Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'du fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu, sering saya sampaikan, semoga pertemuan ini senantiasa membawa barokah, manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan tentu dengan niatan ngaji membenahi diri demi ridho ilahi. Terus kita dengungkan dalam hati ini bagaimana agar supaya dari hari ke hari kita semakin baik, semakin tertata hati ini. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini hari-hari ini, bulan-bulan ini, orang Jawa sering mengistilahkan dengan bulan bubuan. Artinya sering banyak orang menjadikan bulan yang penuh dengan hajatan, wong mantu, wong natne, bahkan sehari kadang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya biasanya sing susah ya mbak-mbak ibu-ibu sering ngeluh dengan banyak buan. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Jadi saya singgung di antara hajatannya adalah mantu atau rabi nikah. Maka kesempatan ini adalah kita sejenak menyinggung tentang sejauh mana tentang nikah, hukumnya bagaimana dan harus bagaimana, yang tentu dengan harapan agar supaya bagi kita yang mau nikah atau yang sudah nikah lebih mendalami, lebih mengetahui tentang sejauh mana yang terkait dengan nikah. Jadi nikah memang termasuk salah satu dari sunnatur Rasul, sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Namun perlu kita pahami bahwa pada dasarnya hukum nikah itu boleh, artinya bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bahkan bisa haram. Dan sekian aneka hukum itu tentu terkait dengan dampak atau efek yang muncul dari ajaran nikah itu. Coba kita teliti, kalau memang pada dasarnya sunnah, memang disunahkan. Di hadis dikatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau memang kalian sudah punya biaya untuk nikah, tentu mulai dari kita membayar mahar dan nafkah untuk istrinya, maka silahkan nikah. Fal yatazawwaj. Karena apa? Fa innahu abghadul lil bashar. Karena dengan nikah pandangan kita tidak jadi orang yang jelalatan. Wong Jawa ngarani wis mata keranjang. Bahasanya dengan nikah kita akan lebih menundukkan pandangan. Karena apa? Kebutuhan secara biologis, secara pandangan, artinya sudah ada yang dipandang, sudah ada tempat kita melampiaskan secara biologis, melampiaskan hasrat nafsu, dan tentu dengan adanya itu kita lebih tenang hati kita lebih terjaga pandangan kita. Itu diantara anjurannya disunahkannya nikah. Selanjutnya, andaikan ada hukum lain, misalnya tidak baik itu nikah, berarti ya kebalikan. Kalau memang belum ada dana biaya untuk nikah, jadi dianjurkan fal yatazawwaj. Kalau memang sudah ya silakan, tapi kalau belum, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Hendaknya menahan diri. Kalau belum ada biaya, ya ditahan dulu sampai benar-benar ada. Berarti boleh jadi
kerja dulu mencari uang dalam rangka untuk biaya nikah. Namun kalau kita pahami di saat kita untuk menahan diri syarat ada solusi, kayak disuruhkan fa'alaihi bisawm, sebaliknya puasa. Di samping kita mengumpulkan biaya, dianjurkan puasa karena itu akan lebih tertahan nafsu atau birahinya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di hukum lain andaikan kita secara finansial, secara biaya belum ada, sementara dalam rangka untuk mencari uang untuk mengumpulkan biaya juga butuh waktu dan secara biologis sudah nggak tertahan, maka ya sudah, bahkan itu dihukumi wajib. Dan lagi bagi siapapun para yang pranikah, para pemuda-pemudi yang dalam batas yang sudah tidak mampu untuk menahan diri, artinya mengkhawatirkan untuk terjerumus zina, maka ia harus menjalankan pernikahan itu, karena itu langkah paling aman. Dan lagi artinya andaikan belum ada biaya, sementara dalam rangka mengumpulkan biaya itu butuh waktu, dan dalam waktu itu sudah tidak mampu mengendalikan diri, rawan sekali atau dikhawatirkan sekali untuk terjerumus perzinahan, maka dalam batas itulah siapapun kondisinya, siapapun orangnya, dia wajib nikah dalam rangka untuk agar supaya nggak terjerumus perzinahan. Nah, itu beberapa nikah, ragam hukum dalam pernikahan. Selanjutnya ada pula dengan nikah itu sampai bisa jadi haram. Misalnya sebenarnya biaya ada tapi tidak minat, lantas andaikan dipaksakan dalam kondisi yang nanti diperhitungkan, andaikan dia nikah malah kacau dari sisi ibadahnya, malah kacau, dia takarubnya kacau, mungkin karena ada tekanan dari orang tua atau orang lain yang memandang dia seakan-akan harus nikah, ternyata yang menjalankan sendiri tidak butuh nikah, dia lebih nyaman begitu, bahkan dia lebih rajin beribadah, lebih rajin mendekatkan kepada Allah dalam kondisi yang tidak nikah. Maka dalam kondisi seperti itu yang namanya nikah malah justru makruh atau boleh jadi haram. Berarti kesimpulannya adalah yang jadi ukuran adalah ibadah, karena nikah sendiri juga ibadah. Nikah bagian dari ibadah, bagian menjalankan sunnatul rasul, bagian dari menjalankan perintahnya Allah Rasulullah. Namun tetap itu di bawah ibadah. Kalau memang dengan ibadah nikah itu ternyata malah justru mengkacaukan ibadah yang lain, terutama sholat, terutama yang lain, yang jelas andaikan itu malah mempengaruhi ibadahnya dia, takarub dia kepada Allah, maka hukum nikah jadi makruh bahkan haram. Nah, itu aneka ragam. Oleh karena itu bagi kita yang saat ini belum nikah, maka kita pandai-pandai memperhitungkan. Artinya salah satu yang saya contohkan tadi, andaikan memang sudah nggak kuat ngempet, nggak mampu mengendalikan diri, rawan untuk terjerumus zina, dan itu sangat sering terjadi dalam kondisi seseorang, maka dalam kondisi apapun, meskipun nggak punya uang, nggak punya biaya, kita nikah saja. Di satu ayat dikatakan wa anqihul ayama minkum wassalihin min ibadikum, nikahlah kalian dari budak-budak kalian. Dalam ayat ini mencerminkan andaikan nanti belum ada biaya, maka iyakun fuqara yulimullah min fadli. Andaikan saat itu masih dalam kondisi yang fakir, entah calonnya atau entah dia sendiri, maka insya Allah akan memberi kekayaan. Iyakun fuqara yunihimullah min fadli. Berarti jurusnya atau langkahnya adalah bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya nikah dalam rangka menjalankan sunnatul Rasulullah dan perintah Allah biar nggak terjebak berzina. Nah, itu harus kita niati seperti itu.
dan jangan khawatir. Sekali lagi senjatanya adalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, saya nikah karena perintah Allah kepada Rasulullah. Saya serahkan kepada Allah urusan terkait dengan apa yang saat ini belum ada, misalnya nafkah, misalnya mahar. Insya Allah nanti akan dimudahkan kepada Allah, dimudahkan oleh Allah. Kita percaya saja, karena kalau sudah kita serahkan kepada Allah, Allah pasti. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah kepada Allah, Allah akan memberi kecukupan terhadap masalah yang dihadapinya itu. Itu yang terkait dengan yang mau menikah. Harus kita dasari seperti itu, niatan-niatan seperti itu. Niatan atas dasar agar supaya ibadah kita lebih tertata, agar kita lebih tenang, agar kita lebih sakinah, mawaddah. Saudara-saudaraku rahimahullah. Selanjutnya masih terkait dengan nuansa pernikahan, nuansa nikah. Artinya apa? Kita sering menjumpai dalam masyarakat ini, di lingkungan kita, di sekitar kita itu, yang dari awalnya pesannya niatannya baik dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasul. Namun dalam perjalanan itu kita sering tahu, sering melihat ternyata banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Artinya apa? Di tengah perjalanan 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, tiba-tiba cerai. Atau 1 tahun cerai, atau beberapa tahun kemudian cerai. Tercermin bahwa ternyata membawa rumah tangga ini dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, warahmah ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Jadi lebih-lebih kita sebagai suami, kepala rumah tangga, ini diibaratkan bagaikan kita sedang memegang pimpinan atau nahkoda dalam pelayaran, dalam perjalanan ini. Artinya kita dibebani tanggung jawab tentang jelas kita sebagai suami, tanggung jawab tentang nafkah, tanggung jawab tentang pendidikannya, tanggung jawab tentang bagaimana ibadahnya keluarga kita, bagaimana agar supaya dia atas semua, mulai dari istri kita, anak kita itu kita bimbing, kita arahkan untuk tahu tuntunan Allah, syariat Allah, dan itu kewajiban. Maka dari itu sekali lagi kita sering tahu di tengah perjalanan banyak yang furqah, banyak yang cerai, banyak yang broken home, banyak yang tidak sesuai dengan harapannya kebahagiaan dunia akhirat, sakinah, mawaddah, tapi ternyata di tengah perjalanan seperti itu. Nah itu maka harus kita pahami, kita telusuri apakah penyebabnya yang sampai dalam kondisi yang cerai itu apa. Makanya sejenak kita sampaikan di sini adalah di satu ayat dikatakan, penggalan ayat adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ringkas saja dari awalnya, sebenarnya uhilla lakum laylatas syiyamir rafathul ayah sampai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya apa? Hunna libasul lakum, si istri-istrimu itu adalah pakaian bagi kamu, sebaliknya kamu adalah pakaian bagi istri kamu. Artinya apa? Dalam pernikahan itu harus saling menjaga, saling melengkapi. Kita harus sadar, kita jujur bahwa kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Demikian pula istri kita juga begitu, banyak kelemahan. Tapi sebaliknya juga ada kelebihan. Itu pasti, itu pasti. Makanya kita jangan hanya menuntut untuk kesempurnaan yang ada pada istri kita, sementara kita tidak jujur, tidak memandang kita juga punya kekurangan atau kelemahan. Itu diantara sesuatu yang memicu kita untuk sampai pertengkaran, perselisihan, bahkan sampai pada ranah cerai, perceraian. Naudzubillah, naudzubillah. Hanya sekali lagi kita buat konsep bahwa hunna libasul lakum antum libasul lahun. Di situ digambarkan bahwa kita sebagai suami itu pakaiannya si istri. Artinya pakaian itu punya fungsi menutupi kejelekan, menutupi aurat, menutupi kejelekannya pasangan kita.
Sekali lagi, pasangan kita punya kejelekan, punya kekurangan, itu pasti. Tidak ada manusia sempurna selain Kanjeng Nabi, selain beliau Nabi. Sebaliknya pasti juga si istri kita punya kelebihan, punya kebaikan. Itu kalau kita kembalikan ke kita juga begitu. Kita sendiri juga punya kekurangan, harus jujur. Coba kita harus berani jujur, kita punya kekurangan dan kita juga punya kelebihan. Ya, kekurangan dan kelebihan inilah saling melengkapi. Artinya ya, apa yang kurang dalam istri kita lengkapi, kekurangan dari kita dilengkapi, disempurnakan oleh si istri. Kalau ini bisa tercipta, tentu alangkah indahnya, alangkah harmonisnya dalam keluarga kita ini. Saling melengkapi, saling kita tahu diri, tahu posisi. Dan inilah yang diharapkan dalam tuntunan syariat kita. Karena memang dengan adanya pernikahan, diantara tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, agar sebagai tenang dalam kehidupan rumah tangga ini dan kita mendapat sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan sekali lagi, andaikan kita sampai tercapai tujuan ini, betapa kehidupan ini dengan pernikahan kita semakin baik kita, hubungan kita dengan istri kita, keluarga kita, sekaligus baik hubungan kita dengan Allah. Demikian sekelumit tentang pernikahan. Semoga ini menjadi pencerahan kepada kita, mulai dari yang mau nikah sampai yang sekarang sedang nikah, dan dalam rangka membawa nahkoda perjalanan kita ini oleh Allah senantiasa diberi bimbingan dan agar supaya mendapat ridhonya. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.